Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang lancar ya. Bertemu kembali dengan film story, yang mana film story kali ini akan bercerita tentang alur film horor yang berjudul Film ini bercerita tentang Kara yang menghilang secara misterius setelah acara party di rumahnya. Dinda, sahabat Kara beserta teman-temannya dan juga Putra pacarnya Kara jadi sering digangguin hantu perempuan bergaun merah, di mana terakhir kali saat party Kara juga memakai gaun berwarna merah. Jadi apakah hantu itu adalah Kara? Mari kita simak ceritanya. Cerita dimulai dengan Kara yang mengajak party di klub malam, tapi teman-teman Kara datang mengajak untuk minum-minum dulu di rumahnya. Dinda yang tak pernah minum-minum itu pun terpaksa harus ikut minum, dan pada akhirnya dia mabuk parah. Saat dia muntah-muntah di kamar mandi, salah satu temannya Kara yang bernama Wisnu mengikuti lalu hendak melecehkan Dinda. Dinda berusaha melepaskan diri dan berhasil. Dia keluar sambil teriak memanggil Kara, tapi Kara nggak ada. Dinda memilih segera kabur dari sana karena takut ia akan kembali dilecehkan. Sebulan kemudian, Dinda sedang memasang kertas pengumuman orang hilang. Jadi, selama sebulan setelah malam itu, Kara benar-benar menghilang. Mamanya Kara datang ke orang pintar karena sudah putus asa ngandelin polisi. Nenek sebagai orang pintar itu pun menjawab bahwa Kara sudah mati. Dinda datang menemui mamanya Kara. Mamanya Kara bicara seolah-olah Kara sudah meninggal dan meminta Dinda menunjukkan di mana Kara, yang tentu saja Dinda nggak tahu. Mamanya Kara murka dan menuduh semua teman-temannya Kara yang malam itu party sudah membunuh Kara, terutama Dinda. Dinda kabur melihat mamanya Kara lepas kendali dengan membawa pisau. Pulangnya, Dinda ditegur nenek yang pernah didatangi oleh mamanya Kara. Nenek itu bertanya, "Teman Dinda kenapa? Apakah sakit?" Dinda balik tanya, "Teman siapa? Itu yang di sebelah kamu." Dinda bingung, dan saat nenek menawarkan Dinda untuk melihat, Dinda menolak dan segera pergi karena menganggap si nenek itu budian. Cowok yang pernah mau melecehkan Dinda lagi mau naik lift apartemen. Saat itu lift terbuka di tiap pintu dan dari kejauhan ada sosok perempuan bergaun merah. Makin naik makin dekat. Cowok itu ketakutan hingga akhirnya sosok itu ada di belakangnya, dan saat dia mau keluar lift kakinya ditarik lalu lehernya terjepit sampai putus. Dinda terbangun karena mimpi buruk. Setelah itu dia ke kamar mandi. Lalu lampu kamar mandi tiba-tiba mati dan dia mendengar ada yang mandi. Dinda mengira itu adiknya Ari. Tapi tak lama kemudian Ari menggedor pintu dan meminta Dinda cepat karena dia mau mandi. Dinda bingung, tapi kemudian sosok itu muncul. Begitu menyeramkan, membuat Dinda kaget dan segera keluar. Pagi hari saat dia jalan kaki bareng Ari untuk nganter adiknya itu ke sekolah, nenek itu ada di depan rumah terus menatap Dinda. Ari justru nyamperin karena penasaran, yang langsung ditarik oleh Dinda. Di dalam bus, Ari memberikan lipatan kertas pada Dinda yang katanya dari nenek tadi. Dinda nyuruh Ari buang, tapi anak itu malah menyimpannya. Dinda nunjukin pada Putra video dari CCTV di lift saat Wisnu meninggal. Dinda ngasih tahu ada sosok perempuan bergaun merah di depan pintu lift. Putra nggak percaya dengan penjelasan Dinda yang bilang Kara udah meninggal dan sekarang jadi hantu lalu ngebunuh Wisnu. Dinda pun marah karena menganggap Putra sudah nggak sayang sama Kara. Akhirnya Putra mengalah dan akan terus membantu Dinda untuk mencari Kara. Dinda dan Putra datang ke teman-teman Kara dan menunjukkan video itu, tapi mereka nggak percaya dengan hantu Kara. Terlebih lagi Gary mengajak Resa pulang saja daripada mendengar hal-hal mustahil. Tapi di dalam mobil, Rosa justru penasaran dengan kematian Wisnu dan juga hantu Kara. Gary marah dan meminta Rosa jangan membahas itu lagi. Tiba-tiba
Gary menabrak perempuan bergaun merah. Setelah mereka turun dan dicek, gak ada siapa-siapa di sana. Di sana pun sepi. Gary melihat sosok perempuan bergaun merah dari kejauhan dan semakin mendekat. Dia pun langsung masuk mobil karena ketakutan dan tentu saja mengajak Rosa. Mobil melaju cepat, tapi tiba-tiba Rosa menelpon kenapa dia ditinggal. Gary jadi kaget dan saat menoleh ternyata yang duduk di sampingnya adalah sosok hantu. Gary pun menghentikan mobil mendadak lalu keluar dengan cepat. Tapi tepat saat itu ada mobil lain yang melintas yang pada akhirnya Gary pun tertabrak dan wafat di tempat. Ari terbangun karena suara desahan dari tetangga kontrakannya. Belajunya Bibi ini keladasan. Dia pun jengkel lalu keluar untuk menegur. Jangan so asik lo ya. Ya emang gue lagi asik di dalam. Setelahnya, dia melihat sosok perempuan bergaun merah dari kejauhan yang semakin mendekat. Ari pun kaget dan lari kembali ke kontrakan. Tapi pintu terkunci. Ari kabur lagi dan sembunyi. Sosok itu menghilang yang kemudian muncul Dinda. Ari langsung menarik tangan Dinda masuk dan mengunci pintu. Saat noleh, ternyata kakaknya berubah menjadi sosok hantu itu. Dinda terbangun karena mendengar suara jeritan Ari dan dia terkejut melihat Ari melayang lalu jatuh. Dinda bingung Ari kenapa. Saat itu juga pintu kontrakannya diketuk. Ari meminta agar Dinda nggak bukain pintu. Tapi Dinda penasaran, ternyata yang datang adalah Rosa. Rosa cerita semua kejadian yang dialaminya barusan. Dia bingung apa yang harus dilakukannya sekarang. Dia nggak pengen jadi korban selanjutnya. Akhirnya Dinda ngajak Rosa dan Putra ke rumah si nenek untuk menanyakan tentang Kara. Si nenek pun menjelaskan tentang hantu bergaun merah yang apabila ada orang bunuh diri dengan memakai gaun merah, maka akan gentayangan untuk membalas dendam. Mereka harus segera mencari mayat Kara, karena jika tidak, maka akan ada korban selanjutnya. Nenek melakukan ritual memanggil arwah Kara dengan media Dinda yang terdekat Kara. Samar-samar Dinda melihat Kara yang dilecehkan, lalu dibuang di tong air entah di mana. Bayangan itu hilang dan digantikan nenek yang kerasukan hantu Kara. Nenek menyerang Dinda, tapi Putra menariknya lari. Rosa yang hendak lari itu terlambat. Kakinya dipatahkan oleh si nenek. Punggungnya ditusuk berkali-kali dengan pisau. Dinda yang awalnya tak buat menolong, akhirnya berani untuk memukul si nenek. Nenek kembali menyerang Dinda, tapi Putra memukul punggung nenek dengan kursi kayu. Kursi kayu itu patah, tapi nenek tidak kenapa-napa, yang akhirnya malah balik menyerang. Putra mendorong nenek hingga jatuh dari lantai atas. Malam itu juga Dinda ngajak Putra ke rumah Kara. Awalnya Putra nggak mau, apalagi setelah kejadian ini, tapi dia memaksa. Sesampainya di rumah Kara, mereka pun langsung mencium aroma menyengat. Bau bangkai itu tercium jelas di kamar Kara. Saat pintu dibuka, mereka terkejut karena mamanya Kara gantung diri dengan memakai gaun merah. Jadi, mamanya Kara percaya jika mati bergaun merah, maka arwahnya bisa membalaskan dendam. Setelah pemakaman mamanya Kara, Putra tanya tentang kejadian malam itu sama Dinda. Dinda cerita semuanya dan dia emang gak ngelihat Kara. Lalu Dinda cerita di rumah si nenek. Dinda melihat Kara dilecehkan oleh Marco. Putra histeris seketika. Dinda berusaha menenangkan Putra lalu ngasih kalung Kara yang saat itu dititipkan sama Dinda. Dinda tahu kalung Kara itu sepasang sama punya Putra. Dinda tanya Putra masih pakai kalung itu. Putra bilang kalung itu dilepas saat Kara menghilang. Rosa yang masih dirawat di rumah sakit itu terbangun karena suara HP-nya bunyi. Dia yang tidur dalam keadaan tengkurap itu susah payah mengambil HP di meja samping ranjang. Tapi dia kaget karena yang telepon adalah Kara. Lalu tiba-tiba ranjangnya bergerak ke atas dan melipat tubuh Rosa dalam keadaan kebalik, yang tentu saja Rosa pun mati seketika. Teror yang sama dialami oleh Dinda. Dinda yang lagi nunggu adiknya mandi itu tak sabar. Dinda buka pintu kamar mandi dan tak ditemukan siapa-siapa di sana. Lalu pintu tertutup sendiri. Sosok hantu itu muncul dan menyerang Dinda, menjatuhkan tubuh Dinda ke bak mandi hingga hampir saja kehabisan nafas. Dinda langsung mendorong sosok hantu itu karena melihat itu adalah Ari. Dinda keluar dari bak mandi namun hendak diserang lagi oleh Ari. Dinda menarik gorden kamar mandi
lalu menutup wajah dan tubuh Ari lalu dirangkul. Dinda sudah gak tahan lagi, sambil nangis-nangis dia telepon Putra. Dinda mengajak Putra untuk mencari mayatnya Kara, karena kalau enggak dia juga bakalan mati. Akhirnya mereka janjian ketemu di rumah Kara. Setelah nitipin Ari ke tetangga sebelah, Dinda bergegas menuju rumah Kara. Sesampainya di sana, Dinda mendengar bunyi tetesan air dari keran tempat cuci piring. Dinda memeriksa dan menemukan rambut yang keluar dari keran itu. Dia curiga, lalu dia naik ke lantai paling atas apartemen, di mana ada tong besar tempat penyimpanan air. Dinda ngebuka penutup tong itu dan benar saja mayat Kara ada di sana. Dinda memanggil-manggil Putra karena udah nemuin mayat Kara. Dinda nyoba ngembalikin badan Kara dan nemu kalung di tangan Kara. Saat kalung itu diambil, dia kaget karena itu adalah kalung milik Putra. Saat itu juga Putra memukul Dinda pakai besi yang kemudian nyempurin Dinda ke tong air lalu menutupnya. Bayangan Kara muncul di mana Kara yang lagi nangis di kamar mandi itu terkejut dengan kedatangan Putra. Putra murka karena tahu jika Kara habis melakukan hubungan intim dengan Marco. Kara berusaha ngejelasin tapi Putra tetap gak terima lalu mendorong tubuh Kara. Kepala Kara terbentur bak mandi, darah keluar banyak dan Kara masih berusaha minta tolong sama Putra. Tapi Putra gak peduli hingga akhirnya Kara pun tewas. Melihat bayangan itu, Dinda kaget. Dia mengedor-gedor tong air dan berteriak meminta tolong Putra supaya gak ngelakuin ini sama dia juga. Dia ngejelasin kalau Kara itu sayang banget sama Putra, tapi Putra gak percaya. Marco datang dan meminta Putra menghentikan semuanya. Marco pengen nolongin Dinda, tapi Putra bilang apa Marco siap. Setelah ini Dinda akan lapor polisi karena Marco udah melecehkan Kara. Marco pun terdiam dan ingat kejadian malam itu. Malam itu saat dia terbangun dalam keadaan gak pakai baju, dia melihat Kara ada di sampingnya. Hanya saja Kara sudah gak bernyawa. Tiba-tiba Putra masuk ke kamar. Marco kaget dan minta maaf sama Putra karena dia khilaf akibat pengaruh alkohol. Tapi Putra tetap ngamuk dan menghajar Marco. Marco pun mohon-mohon supaya Putra gak lapor polisi. Dia beneran gak tahu kenapa Kara tiba-tiba mati. Putra pun akhirnya ngasih saran supaya Marco ngebuang mayat Kara. Akhirnya Marco sama Putra ngebawa mayat Kara ke tong air dan membuang di sana. Saat ini Marco sadar ternyata dia dijebak sama Putra. Marco pun ngamuk lalu menghajar Putra. Setelah itu dia naik ke tong air buat nolongin Dinda. Tapi Putra menghajar Marco hingga jatuh dan kepala Marco pun pecah. Putra mengambil mayat Marco diseret buat dimasukin ke tong air. Tapi tiba-tiba tong air itu bergerak lalu tumpah. Dinda keluar dengan cara merangkak yang tentu saja dia kerasukan jin Kara. Dinda menghajar Putra lalu menjepit kaki Putra hingga patah. Tak cukup sampai di situ, Dinda juga menusuk Putra dengan besi. Putra mohon-mohon agar dia nggak dibunuh. Tiba-tiba hantu itu keluar dari tubuh Dinda yang malah dimanfaatkan Putra. Putra balik menusuk Dinda. Putra kembali nyerang Dinda dan hendak nusuk lehernya. Tapi tiba-tiba Putra dirangkul oleh sosok Kara. Lalu Putra dibawa terbang dan dijatuhkan dari lantai paling atas, yang tentu saja tubuh Putra hancur seketika. Cerita diakhiri dengan Dinda yang meletakkan foto Kara bersama mamanya di depan kendi berisi abu mayat mereka, ditemani oleh Ari dan juga si nenek. Nenek masih hidup walaupun tangannya masih diperban, dan film pun berakhir. Itulah film horor perempuan bergaun merah yang sangat menegangkan. Di akhir cerita yang sulit ditebak siapa pelaku sebenarnya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa beribadah agar hidup tetap terarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.